Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 32. Sayang sekali aku tidak bisa melihat wajah assassin itu, yang jelas seperti sepasang kekasih. Gumamnya lagi, dan saat menoleh ke arah mereka, sial, mereka hilang. Padahal ia masih ingin memastikan identitas keduanya, mengingat malam ini sedang ada perayaan ulang tahun permaisuri. Takutnya keduanya juga akan muncul di istana teratai. Feng Yuan sebenarnya sudah menyadari keberadaan prajurit itu, tetapi ia membiarkannya hidup agar tidak menimbulkan kegemparan di kota Tianwu. Kalau Akademi Kekaisaran turun tangan mengambil alih kasus pembunuhan itu, takutnya para sesepuh Chow Ancient God di sana mampu menyelusuri jejak Qi milik Xiaoyu, dan dia akan menjadi kriminal. Tentu saja Feng Yuan juga akan ikut dijadikan tersangka, karena ia meninggalkan Pulau Gunung Persik bersama Xiaoyu saat kejadian tersebut. Tak lama setelah mendapatkan pesan darurat, Wei Duan, komandan di distrik 13 yang berisi penduduk miskin itu, langsung menyelidiki kasus pembunuhan terhadap tabib dan pengawalnya. Ini racun dingin yang menggunakan teknik rahasia, karena murni menggunakan QS, bukan dicampur bahan-bahan kimia. Wei Duan terkejut. Kenapa assassin seperti mereka repot-repot membunuh tabib tingkat rendah sepertinya? Apakah tabib ini menyinggung seseorang yang kuat? Dia merasa itu tak mungkin, karena distrik 13 hanya dipenuhi oleh penduduk miskin. Lapor Komandan Duan, seru salah satu prajuritnya. Gadis ini mengatakan tabib itu sebelumnya mengobati ibunya yang sekarat. Namun setelah itu ia disuruh tabib ini membeli pil penyembuhan untuk menyelamatkan nyawa ibunya, dan mereka sama-sama meninggalkan tempat ini. Wei Duan berpikir sejenak dan menatap gadis remaja itu. Pil penyembuhan itu harganya cukup mahal, dan tabib ini kembali lagi bersama pengawalnya. Pasti kamu memiliki harta berharga. Selidiknya dengan tatapan curiga. Gadis remaja itu ketakutan mendengarnya. Apakah ia akan dituding penyebab kematian dari tabib ini? Putriku menjual Gyoksenlus yang merupakan harta peninggalan suamiku yang dulunya adalah seorang pendekar. Setelah ibu gadis itu yang kini sudah sehat, setelah menelan pil penyembuhan tingkat tinggi pemberian Feng Yuan tersebut. Gyoksenlus? Komandan Wei Duan akhirnya berhasil menarik benang merah kejadian ini. Tetapi, ia masih belum mengerti kenapa assassin itu membantu keluarga mereka. Komandan Wei Duan mendengus dingin dan berkata, "Bawa mayat mereka ke kediaman tabib ini." Dia menatap gadis remaja itu dan ibunya. "Jangan khawatir, kasus ini akan ditutup sampai di sini saja," katanya agar mereka tidak gelisah. Komandan Wei Duan tidak mau repot-repot mengurus kasus ini, karena akan mengurangi energi saja. Apalagi tabib yang tewas ini bukan keluarga berpengaruh, dan ia juga takut berurusan dengan assassin itu. Lebih baik ia menuju istana teratai saja, menikmati jamuan gratis di sana. Xiaoyu langsung takjub saat melihat istana teratai yang berdiri megah di pinggir danau Gunung Persik tersebut. Lentera-lentera berjejer di sepanjang jalan menuju ke sana, dan meninggalkan kesan indah. Istana teratai sendiri merupakan istana yang dibangun khusus oleh kaisar untuk istrinya, dan terpisah dari istana kekaisaran Wei. Namun, jarak kedua istana itu tidak terlalu jauh, hanya dipisahkan taman-taman indah saja, karena permaisuri sangat menyukai berkebun bunga. Feng Yuan dan Xiaoyu langsung memasuki istana teratai biru. Tetapi di pintu masuk istana teratai, ada beberapa prajurit yang kultivasinya di ranah Tianzun yang mencegat mereka. "Tolong, tunjukkan kartu undangan kalian, Tuan Muda dan Nona Muda," sapa prajurit itu sembari menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat, karena pakaian yang dikenakan oleh Feng Yuan dan Xiaoyu tampak sangat mahal, yang berarti mereka berasal dari keluarga terpandang. Keduanya terkejut diminta kartu undangan, dan dengan senyum masam, Feng Yuan berkata, "Kami tidak memiliki kartu undangan, karena Pangeran Wei An mengundang kami secara lisan saja, dan kami adalah rekan Pangeran Wei An di Akademi Kekaisaran." Prajurit itu terkejut mendengarnya, dan ia memeriksa tingkat kultivasi keduanya. "Gadis cantik ini sangat bertalenta tinggi, tetapi lelaki ini bisa-bisa saja. Namun mereka tampak seperti sepasang kekasih." Gumam prajurit itu bingung mengambil keputusan. "Biarkan mereka masuk." Tiba-tiba suara yang cukup familiar muncul di belakang mereka, dan prajurit yang berjaga di pintu masuk istana teratai langsung menunjukkan sikap hormat padanya. "Selamat datang Pangeran Wei kelima," sapa prajurit itu. Wei Yunfei melambaikan tangannya dengan seutas senyum tipis.
lalu melewati Feng Yuan dan Xiao Yu. Kenapa berdiam diri saja di sana? Apakah kalian tidak ingin masuk? Candanya. Baik. Saat Feng Yuan segera mengikutinya dari belakang. Wei Yunfei tidak menanyakan siapa nama mereka, karena ia dari awal tidak terlalu tertarik dengan perayaan ulang tahun permaisuri ini. Namun saudarinya, Wei Xinxiu memaksanya pergi. Mereka berjalan menuju aula utama istana teratai dan memberikan selamat pada permaisuri kekaisaran Wei tersebut. Kamu kejam sekali, tidak membawakan ibumu hadiah apapun. Gerutu permaisuri saat mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari Wei Yunfei. Bagaimana lagi, aku baru pulang dari menjalankan misi, sehingga tidak sempat membelikan hadiah mewah untuk ibu. Saat Wei Yunfei dengan senyum masam, karena permaisuri Yunwu mengacak-ngacak rambutnya seperti anak kecil saja. Makanya ia enggan untuk datang ke istana teratai ini. Wei Xinxiu menangkupkan tinjunya dan memberikan kalung berlian yang mengandung energi spiritual yang dapat menangkal penyakit. Dia mendapatkan kalung berlian itu dari makam kuno di wilayah utara. Permaisuri Yunwu tersenyum hangat menatapnya dan langsung memeluk putrinya itu. Kamu selalu menjadi putriku yang paling hebat dan mengerti perasaan ibumu ini. Wei Xinxiu tampak pasrah saja diperlakukan seperti itu dan reaksinya cukup dingin. Padahal ia sangat cantik, tetapi tidak ada pria yang berani melamarnya. Wajahnya terlihat mirip dengan permaisuri Yunwu yang tetap terlihat cantik walaupun sudah berusia 50 tahunan. Ibu, seru Wei Yunfei. Sampai kapan kamu memeluknya? Masih banyak tamu yang antri untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Keluhnya geleng-geleng kepala. Permaisuri Yunwu tertawa terkekeh-kekeh dan segera melepaskan pelukan dari Wei Xinxiu. Kemudian Feng Yuan dan Xiao Yu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat padanya. Feng Yuan dan istriku Xiao Yu mengucapkan selamat ulang tahun pada permaisuri Yunwu. Semoga langit selalu memberkatimu dan memberikan umur panjang. Kata Feng Yuan menundukkan kepalanya. Kami memberikan hadiah Gyuxian Lusu untuk permaisuri Yunwu. Komandan Wei Duan yang sedang menikmati hidangan gratis terkejut mendengarnya. Itu adalah harta yang membuat tabib tadi tewas terbunuh. Gumamnya segera memperhatikan dari keluarga mana yang membeli giok senusi itu dari pavilion Sang Hui. Bukankah itu pasangan muda dan memiliki ciri-ciri yang mirip seperti yang dijabarkan oleh anak buahku? Gumamnya memperhatikan Xiao Yu. Komandan Wei Duan melihat keduanya sepertinya datang bersamaan dengan pangeran kelima dan juga putri ketiga, sehingga ia berpikir tidak perlu mengusut kasus itu. Karena melawan keluarga terpandang memiliki resiko yang sangat besar. Bisa saja pangkatnya akan diturunkan, atau paling ekstrim, ia atau keluarganya tiba-tiba terbunuh. Permaisuri Yunwu mengelus-ngelus pipi Xiao Yu. Cantik sekali. Tetapi sayangnya kami terlambat mengetahui ada bunga indah lainnya di kota Housan. Padahal Pangeran Wei An belum memiliki tunangan. Kata permaisuri Yunwu yang pelan, tetapi masih terdengar oleh Feng Yuan, sehingga ia mengerutkan keningnya mendengar ucapan permaisuri Yunwu itu. Pandangan permaisuri Yunwu beralih pada Feng Yuan dan ia memegang pipinya juga, sehingga detak jantungnya berdebar-debar hebat dan tak tahu harus mengatakan apa. Permaisuri Yunwu kemudian melepaskan tangannya dan berkata, "Silakan menikmati hidangan sederhana kami. Pangeran Wei Liu dan Pangeran Wei An sudah menunggu kalian." Xiao Yu merangkul tangan Feng Yuan dan keduanya mengikuti Wei Yunfei. Aku merasa perasaan aneh dari tatapannya. Sepertinya ia membenciku. Gumam Feng Yuan menghela nafas panjang. Mungkin gara-gara ia menikahi Xiao Yu yang sudah lama mereka incar untuk dijadikan tunangan Pangeran Wei An. Pangeran Wei Liu dan Pangeran Wei An terkejut melihat Feng Yuan muncul di pesta permaisuri Yunwu, terutama Pangeran Wei An yang tidak mengundangnya dan hanya mengundang Xiao Yu saja waktu itu. Kenapa anak tak tahu malu itu malah datang? Gumam Pangeran Wei An dengan wajah masam. Sedangkan Wei Liu yang datang bersama tunangannya, Guan Yu, tetap menunjukkan senyum hangat karena tidak ingin wibawanya sebagai pangeran ke-7 tanpa kekanak-kanakan, seperti yang ditunjukkan oleh pangeran ke-8. Ada apa dengan wajahmu itu? Apa kamu tidak suka kami datang kemari? Wei Yunfei menegur Wei An yang menatap sinis pada Feng Yuan. Ternyata benar, dia tidak berniat mengundangku kemari. Gumam Feng Yuan dengan seringai tipis di wajahnya,
karena ia ingin menunjukkan kemesraan dirinya dengan Xiao Yu pada orang-orang yang berpikir merebut Xiao Yu darinya. Suapi aku, Yuan sayang. Feng Yuan membuka mulutnya lebar-lebar saat Xiao Yu sedang memakan kue dan kue bekas gigitan itu ia suapi pada Feng Yuan. Pangeran kelima akhirnya menyadari ternyata dua adiknya itu jatuh cinta pada istri orang dan ia langsung geleng-geleng kepala melihatnya. Bukannya fokus menjadi seniman bela diri hebat seperti dirinya, putri ketiga dan pangeran keenam yang sedang mengasingkan diri untuk melakukan penerobosan kerana alam utusan dewa. Malah keduanya sibuk memikirkan istri orang. Wah, sungguh memalukan. Jenderal Wei Shen dan putranya, Wei Sheng, juga muncul untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun pada permaisuri Yunwu. Namun mata Wei Sheng langsung tertuju pada Feng Yuan, sehingga darahnya langsung mendidih mengingat kejadian tadi siang saat dirinya dipermalukan oleh Feng Yuan dan dipaksa melakukan sumpah hati iblis. Aku mendengar kabar kalau putramu telah dipaksa melakukan sumpah hati iblis. Apakah itu benar, Jenderal Xiang? Tanya permaisuri Yunwu setelah Jenderal Wei Shen menyerahkan hadiah ulang tahun padanya. Jenderal Wei Shen tersenyum masam dan berkata, Wei Shen terlalu nakal di Akademi Kekaisaran, sehingga bertemu murid yang lebih kuat darinya. Aku merasa itu pelajaran yang baik untuknya agar tidak bersikap arogan di masa depan. Jenderal Wei Shen berkilah. Permaisuri Yunwu mengerutkan keningnya mendengar alasan Jenderal Wei Shen itu. Padahal informasi yang ia dapatkan, murid tersebut memiliki ranah bela diri yang lebih rendah dari Wei Shen. Didik anakmu dengan baik, jangan sampai memalukan keluarga Wei kita lagi. Dan kau atasi masalah ini, apapun caranya. Paksa dia meminta maaf pada keluarga Wei kita. Bisik permaisuri Yunwu, karena bukan hanya Wei Shen saja yang dipermalukan saat ini. Tetapi murid tersebut juga tidak menaruh hormat pada Pangeran Wei Liu. Permaisuri Yunwu sangat penasaran dari keluarga mana murid tersebut, agar ia bisa memberikan pelajaran pada keluarganya. Tetapi Pangeran Wei Liu malah memintanya untuk tidak mempermasalahkan hal itu. Karena ia tak ingin Akademi Kekaisaran berkonfrontasi dengan Kekaisaran Wei. Akademi Kekaisaran tidak mau konflik antar murid dibawa-bawa keluar dari Pulau Gunung Persik. Karena konflik antar murid justru akan meningkatkan kekuatan para murid. Karena mereka akan berusaha menjadi yang terkuat agar tidak ditindas. Dengan senyum masam, Jenderal Wei Shen mengiyakan perintah dari permaisuri Yunwu. Karena perintahnya juga perintah kaisar. Semua pejabat kekaisaran juga mengerti akan hal itu. Karena permaisuri Yunwu sangat dimanja oleh kaisar. Dan keduanya merupakan sepasang kekasih sejak menuntut ilmu bela diri di Akademi Kekaisaran. Hingga melahirkan putra-putri yang hebat. Wei Shen berbisik pada ayahnya. Kalau murid yang mempermalukan dirinya juga menghadiri perayaan ulang tahun permaisuri Yunwu. Sehingga Jenderal Wei Shen langsung naik pitam dan menanyakan di mana murid tersebut. Dengan seringai tipis di wajahnya, Wei Shen langsung menunjuk Feng Yuan yang berada di dekat para pangeran. Hah, matilah kau Feng Yuan. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Untung saja kamu bodoh sekali. Karena hanya melindungi klan Xiao saja dalam sumpah hati iblis itu. Gumam Wei Shen. Feng Yuan mendorong tubuh Xiao Yu menjauh darinya, karena ia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang begitu besar datang ke arahnya, dan Feng Yuan langsung menggunakan teknik pernafasan alam, membendung serangan tiba-tiba itu. Seteguk darah keluar dari mulut Feng Yuan setelah menangkis serangan Jenderal Wei Shen. Sia, dia di ranah Cao Shenxin kah? Gema Xiao Huan menggerutu. Aku tak menyangka ranah perempaan tubuh Tapsuan mampu menahan serangan kecil dari telapak tanganku itu. Kau sungguh beruntung, karena aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Sebab aku tak ingin mencederai para pangeran yang berada di dekatmu. Kata Jenderal Wei Shen dengan senyum sinis menatap Feng Yuan. Siapa dia sebenarnya? Gumam Feng Yuan menahan rasa sakit di dadanya. Kenapa dia malah menyerangku tiba-tiba? Dan dilakukan di dalam istana teratai yang seharusnya melarang pertarungan. Karena itu tidak menghormati permaisuri Yunwu. Saat Feng Yuan sedang kebingungan, tiba-tiba Wei Shen muncul dengan seringai tipis dari belakang Jenderal Wei Shen. Sehingga ia mengerti bahwa yang menyerangnya adalah Jenderal Kekaisaran Wei, ayah dari Wei Shen. Apa yang terjadi? Kenapa Jenderal Wei Shen menyerang tamu undangan? Apakah dia tidak menghormati permaisuri Yunwu?
Aku mengenali pria tampan itu. Dia adalah murid Akademi Kekaisaran yang menyerang Wei Sheng. Oh, berarti murid itu sungguh bernyali tinggi, karena berani masuk ke kandang harimau. Aku jadi kagum padanya. Hei, pelankan suaramu bodoh. Kamu ini ditangkap karena membela musuh keluarga Wei. Komandan Wei Duan yang mendengar pembicaraan para tamu undangan akhirnya mengerti. Ternyata dua murid yang membunuh tabib tadi adalah murid Akademi Kekaisaran. Pantaslah mereka berani melakukannya. Namun, sebagai bagian dari keluarga Wei, walaupun bukan keluarga utama, ia juga membenci tindakan Feng Yuan yang mempermalukan Wei Shen. Dia kemudian mendekati mereka dan akan melaporkan kejahatan yang dilakukan Feng Yuan pada Jenderal Wei Shen, agar dia dihukum secara hukum yang berlaku di Kekaisaran Wei. Xiao Yu tercengang, ia tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa tiba-tiba suaminya diserang secara tiba-tiba? Karena ia belum mengetahui kalau Feng Yuan mempermalukan Wei Shen karena mengganggu Xiao Su. Yun Gege. Xiao Yu menangis sesenggukan memeluk Feng Yuan agar tidak dipukul lagi oleh Jenderal Wei Shen. Apa Yun Gege baik-baik saja? Dia khawatir melihat Feng Yuan muntah darah dan terlihat lemah. Jenderal Wei Shen menatap tajam pada Feng Yuan dan menarik tangan Xiao Yu agar menjauh. Karena ia ingin membunuh Feng Yuan saat ini juga. Walaupun ia tahu Akademi Kekaisaran pasti akan marah atas tindakannya, tetapi ia sudah membuat alasan yang masuk akal atas kematiannya nanti. Karena ia tidak mengenakan atribut Akademi Kekaisaran dan mengatakan Feng Yuan telah membunuh tabib setelah ia mendapatkan suara telepati dari Komandan Wei Duan. Singkirkan tanganmu, seru Xiao Yu sembari mengeluarkan aura dingin dengan bantuan roh bela diri rubah putihnya. Para tamu undangan terkejut melihatnya, karena tiba-tiba suhu ruangan di aula utama istana teratai itu menurun drastis. Bahkan Permaisuri Yunwu kagum melihat bakat bela dirinya itu, karena masih ranah perempaan tubuh Taptian, tetapi roh bela dirinya sungguh sangat kuat. Kau ingin menantangku juga, ha? Bentak Jenderal Wei Shen, sehingga Wei Shen ketakutan, karena ayahnya tak menyadari kalau Xiao Yu adalah anggota klan Xiao yang tidak bisa mereka usik. Karena itu dapat membahayakan nyawa Wei Shen yang sudah menjalani sumpah hati iblis untuk tidak mengusik klan Xiao. Pangeran Wei Lu dan Pangeran Wei An ingin membela Xiao Yu, tetapi keduanya juga senang melihat Feng Yuan dirundung oleh Jenderal Wei Shen, sehingga keduanya memilih diam saja. Jenderal Wei Shen melayangkan telapak tangannya ke arah wajah Xiao Yu, tetapi tiba-tiba Pangeran Wei Yunfei menahannya, sehingga Permaisuri Yunwu terkejut melihat tindakan pangeran kelima itu. Kenapa Jenderal Shen merundung junior kami? Apakah Jenderal sudah gila? Hanya karena junior Wei Shen kalah darinya? Hah, aku justru merasa malu pada junior Wei Shen karena bisa kalah dari murid pelataran luar. Sungguh konyol sekali. Mendingan dia menjadi Kasim saja. Pangeran Wei Yunfei tertawa. Ia mengejek Wei Shen. Kau! Jenderal Wei Shen memicingkan matanya, terkejut dengan tindakan pangeran kelima. Kenapa ia malah membela orang luar yang telah merundung anggota keluarga Wei-nya sendiri? Wei Yunfei akhirnya menyadari siapa bos bayangan dalam kelompok klan Xiao yang membuatnya penasaran itu. Karena saat bos bayangan tersebut bertarung melawan kelompok klan Hong, Wei Yunfei merasa ranah bela dirinya masih rendah, dan ciri-ciri tersebut ada pada diri Feng Yuan yang masih bisa menahan serangan Jenderal Wei Shen. Walaupun ia tidak menggunakan kekuatan sepenuhnya, tetapi itu sudah cukup mengungkapkan identitas aslinya. Aku harus membuat dia berhutang budi padaku agar ia mau memberitahuku teknik rahasianya yang membuat tubuhnya sangat kuat sekali. Walaupun ranah bela dirinya masih rendah. Gumam Pangeran Wei Yunfei dengan seringai tipis di wajahnya. Ia tidak peduli walaupun Permaisuri Yunwu dan Kaisar akan marah atas tindakannya itu. Bersambung.